Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Safa Karimah dengan NIM 2141010700013 akan menjelaskan tentang sejarah fikih di zaman Rasulullah hingga sekarang. Yang pertama, fikih pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa Rasulullah, fikih mulai tumbuh dan membentuk diri menjelma ke alam perwujudan. Sumbernya yaitu Al-Quran, wahyu ilahi yang diturunkan untuk menjadi petunjuk dan pedoman bagi manusia. Dan masa ini juga disebut periode risalah karena pada masa-masa ini agama Islam baru didakwahkan. Pada masa ini, permasalahan ini diserahkan sepenuhnya kepada Nabi Muhammad SAW. Sumber hukum Islam saat itu adalah wahyu dari Allah SWT dan perilaku Nabi. Yang kedua, fikih pada masa sahabat. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru, para sahabat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Disebabkan keduanya adalah sumber hukum Islam di masa ini. Berdasar kedua sumber hukum itu, para khalifah dan sahabat berijtihad untuk menggunakan akal pikiran. Yang ketiga, pada masa tadwin dan taklid. Tadwin. Perkembangannya ilmu pengetahuan di dunia Islam menjadi faktor utama dalam mendorong perkembangan hukum Islam. Hal ini disebabkan karena adanya penerjemahan buku-buku Persia, Romawi, Yunani, dan sebagainya ke dalam bahasa Arab. Yang selanjutnya, taklid. Masa taklid adalah masa ketika melemahnya para ulama ketika semangat dalam melakukan ijtihad mutlak dan mereka kembali pada dasar tasyri yang asasi dalam pengistibatan hukum dari nas Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, fikih pada masa tokoh dan mazhab. Menurut Syubhi Sholeh, ada 5 mazhab yang masyhur, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Ja'fari. Masa ini berlangsung sesuai dengan lahirnya imam-imam mazhab, di mana setiap mazhab berkembang dengan pesat. Yang kelima, fikih pada masa modern. Modernis atau pembaruan adalah paham yang berusaha melakukan aktualisasi kembali sesuatu yang sebelumnya dianggap aktual, namun perkembangan masa dan tempat ia menjadi tidak aktual lagi dan kehilangan relevansi. Untuk selanjutnya, memahami definisi dan urgensi ilmu fikih. Yang pertama, pengertian fikih. Fikih secara bahasa artinya pemahaman yang benar tentang apa yang diharapkan. Hukum-hukum syariat yang bersumber dari kitab Allah. Yang pertama, hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah. Yang kedua, hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah keluarga. Yang ketiga, hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan hubungan di antara mereka. Yang keempat, hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban pemimpin. Yang kelima, hukum-hukum yang berkaitan dengan hukuman terhadap pelaku-pelaku kejahatan. Yang keenam, hukum-hukum yang mengatur hubungan negeri Islam dengan negeri yang lain. Yang ketujuh, hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak dan perilaku. Urgensi ilmu fikih. Salah satu unsur yang menjadi pilar agama Islam adalah ilmu fikih, di mana ilmu fikih dalam Islam ini sangat dibutuhkan, atau dalam kata lain, urgensi tidak perlu diragukan lagi. Berikut beberapa dalil dan realita mengenai pentingnya mempelajari ilmu fikih. Yang pertama, dalil syar'i. Yang kedua, dalil as-sunnah. Realitas, kepentingan ibadah, adanya ilmu faraid. Fikih adalah pembahasan besar agama. Selanjutnya, sejarah aliran ilmu fikih. Yang pertama, wafatnya Rasulullah. Umat yang masih tergolong kecil atau bangsa Arab dihadapkan dengan persoalan siapa pengganti Rasulullah selanjutnya. Yang kedua, kelompok alul hadis dan kelompok alul royi. Dalam sejarah menemukan banyak memperdebatkan tentang dasar rasional bagi pengambilan keputusan hukum mereka. Yang ketiga, perselisihan antara kelompok Ansor dan Muhajirin dengan kelompok Syiah. Kelompok Ansor dan kaum Muhajirin menetapkan Abu Bakar As-Siddiq. Kelompok Syiah menetapkan Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Rasulullah. Jenis-jenis aliran ilmu fikih: aliran Syafi'iyah, aliran Hanafiyah, aliran Mutaakhirin. Pengaruh aliran fikih dalam hukum Islam. Dalam memahami suatu nas atau dalil dalam mengatasi masalah terdapat perbedaan, dan dari ketiga perkembangan yang telah dijelaskan, semua memiliki pengaruh baik dari segi proses maupun hasil hukum. Selanjutnya, taklil. Pengertian dari taklil. Asal kata taklil yaitu walada yuqalidu taklidan, yang artinya meniru, menghiasi, menyerahkan, serta menyimpangkan. Sedangkan secara istilah yaitu mengikuti seseorang di dalam mengambil suatu hukum tanpa melakukan ijtihad dalam memutuskan sebuah hukum dan juga tidak menggunakan dalil. Kata talfiq berasal dari bahasa Arab yang berarti menyeimbangkan atau menyatukan dua sisi yang berbeda.
Meskipun tergantung pada istilah, taufik memperoleh atau mematuhi hukum suatu peristiwa dengan mengambilnya dari mazhab yang berbeda. Yang ketiga, ittiba. Kata ittiba'ah berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata kerja atau fi'il. Ittaba'a yattabi'u ittiba'an yang berarti menuruti atau mengikuti. Orang-orangnya disebut dengan muttabi. Selanjutnya, sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam muktalaf adalah sumber-sumber hukum yang diperbedakan di kalangan ulama, antara lain yang terpenting adalah istihsan, maslahah mursalah, istishab, uruf atau adat istiadat, syar'u man qablana, mazhab sahabi, dan sab al-zari'ah. Selanjutnya, pengertian dan sejarah mazhab fikih. Mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum atau peristiwa berdasarkan Al-Quran dan hadis. Lahirnya mazhab ini tidak bisa terlepas dari perkembangan hukum Islam sebelumnya, yaitu pada masa Rasulullah dan sahabat. Sejarah perkembangannya serta sebarannya dari 4 mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi. Imam Hanafi merupakan salah satu pendiri mazhab yang memiliki nama asli An-Nu'man bin Zawti At-Taimi Al-Kufi. Yang kedua, Maliki. Yang ketiga, Syafi'i. Dan yang keempat, Hambali. Selanjutnya, pengertian fikih. Fikih dalam bahasa Arab yang ditulis fikih atau terkadang fikih dalam bahasa Indonesia memiliki arti paham atau pengertian. Jika dihubungkan dengan ilmu, dalam hubungannya dapat dijelaskan dengan kata lain, yakni ilmu fikih adalah ilmu yang menguraikan, menjelaskan, atau menjabarkan hukum-hukum dasar yang berasal dari Al-Quran dan ketetapan-ketetapan umum yang terdapat dalam sunnah Nabi yang diabadikan dalam kitab-kitab hadis. Yang selanjutnya, pengertian syariat. Secara bahasa, syariat atau syariah yang bagaimana dikemukakan oleh Hasbi Asyidki adalah jalan tempat keluarnya sumber mata air atau jalan yang dilalui air terjun. Secara istilah, syariah memiliki arti sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada semua hambanya untuk diikuti. Hubungan fikih dan syariat. Syariah merupakan pedoman yang digunakan oleh kaum muslim sebagai penunjuk hidup di mana di dalamnya terdapat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya. Fikih merupakan kumpulan ilmu yang bertugas dalam penyusunan norma-norma dasar serta ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam sunnah Nabi. Hubungan antara syariat dan fikih sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Syariah merupakan sumber atau landasan fikih, sedangkan fikih merupakan pemahaman terhadap syariah. Perbedaan fikih dan syariat. Syariat adalah wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya. Sedangkan fikih adalah pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syariat dan terdapat dalam kitab-kitab fikih dan sebagainya. Selanjutnya, pengertian fikih. Fikih merupakan produk nalar dari mujtahid ketika mereka berusaha menggali hukum-hukum amaliyah dari nas-nas Al-Quran maupun hadis Nabi melalui ijtihad dengan persyaratan yang ketat. Pengertian usul fikih. Usul fikih bisa dijelaskan sebagai kaidah yang mendasari diraihnya potensi atau kemampuan kaidah yang menguasai hukum-hukum perbuatan dari dalil-dalil kasus per kasus. Perbedaan fikih dan usul fikih. Fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum aktual yang dicari penetapannya melalui pemahaman yang mendalam serta dalil-dalil syarak yang terperinci. Sedangkan usul fikih adalah ilmu tentang aturan dan pembahasan yang digunakan sebagai sarana untuk mengetahui hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan suatu tindakan dari dalil-dalil yang spesifik. Ruang lingkup fikih. Ruang lingkup yang terdapat pada ilmu fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Ruang lingkup usul fikih. Yang pertama, sumber dan dalil hukum di dalam permasalahannya. Yang kedua, bagaimana memanfaatkan sumber dan dalil hukum tersebut. Yang ketiga, metode atau cara pengalihan hukum dari sumber dan dalilnya. Pengertian riba. Menurut bahasa, riba adalah tambahan, sedangkan menurut istilah, riba adalah tambahan dan membesar. Namun, bukan semua yang tumbuh merupakan riba, sebab zakat memiliki pengertian tumbuh dan berkembang, namun hal ini bukan termasuk riba. Macam-macam riba. Yang pertama, riba qard. Riba qard adalah adanya syarat kepada orang yang berhutang disebabkan adanya suatu kelebihan. Yang kedua, riba jahiliyah. Riba jahiliyah adalah adanya kelebihan yang diberikan dari seseorang yang berhutang kepada orang yang memberi hutang dengan sebab tidak membayar pada waktu yang telah ditentukan oleh kedua orang tersebut. Riba jahiliyah dibagi menjadi dua, riba fadl dan riba nasi'ah riba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.